years and 나의 Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan alur cerita untuk drama berjudul Good Girl episode terbaru. Awal cerita diperkenalkan, Yoon Dong-ju yang merupakan peraih medali emas tinju Olimpiade. Namun, hidupnya tidaklah mudah. Berkat prestasinya sebagai atlet Olimpiade, ia berhasil menjadi seorang polisi dan memulai kehidupan keduanya sebagai aparat penegak hukum. Dong-ju pergi ke sebuah pegadaian dan menggadaikan medali emas yang pernah ia menangkan karena ia kehabisan uang. Sementara itu, Man-sik diminta oleh atasannya, Kyung-chul, untuk membimbing Dong-ju. Namun, Man-sik merasa enggan karena ia adalah anggota satuan anti huru-hara yang telah terkena sanksi penurunan jabatan. Sebelumnya, Dong-ju pernah memukuli rekan sesama polisi karena mencurigainya menerima suap. Akibat kejadian itu, Dong-ju tidak disukai oleh banyak polisi lain dan akhirnya juga terkena sanksi penurunan jabatan. Bahkan, ia diminta untuk membayar ganti rugi kepada rekan yang ia pukul, hingga ia kehabisan uang. Karena banyak masalah yang menyertai Dong-ju, Man-sik merasa keberatan untuk membimbingnya. Namun, Kyung-chul terus mendesaknya agar mau membantu Dong-ju. Siapa tahu, jika Man-sik berhasil melatih Dong-ju dengan baik, sang komisioner akan mulai memperhatikan kinerjanya. Sementara itu, Ji-hana adalah peraih medali emas Olimpiade cabang menembak. Ia dikenal sebagai Dewi Menembak karena penampilannya yang memukau dan dicintai oleh masyarakat. Namun karena sebuah insiden besar yang mengguncang dunia, Hana memutuskan untuk berhenti dari dunia menembak dan menjadi polisi. Hana tengah melakukan syuting untuk video promosi kepolisian. Tapi komisioner terus memintanya untuk tampil lebih sempurna, padahal Hana sudah berusaha keras. Kyung-chul juga meminta Hana untuk bersabar dan bertahan sejenak. Kemudian, Man-sik dan Hana menghadiri rapat operasi perburuan kelinci yang juga dihadiri oleh tim UIR. Setelah kembali ke kantor, Hana justru mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari rekan-rekannya. Mereka meremehkannya dan menganggap Hana lebih cocok menjadi bintang iklan daripada menangkap penjahat. 버릴 줄 알았어요. 무슨 영화도 아니고. Dong-ju dan Man-sik ditugaskan ke lokasi perburuan, namun hanya ditempatkan di area yang jauh dari pusat operasi. Meski begitu, Dong-ju terlihat sangat bersemangat, bahkan sampai membuat Man-sik kesal. Saat itu, kurir dari geng kelinci emas muncul dari sebuah tempat, dan para polisi yang menyamar mulai bergerak. Namun tiba-tiba terjadi ledakan, dan kurir tersebut menyadari keberadaan polisi, hingga penyamaran mereka terbongkar. Kurir itu langsung berlari sambil memperingatkan bosnya, Lee Sang-gon, untuk melarikan diri. Lee Sang-gon kabur dengan melompati atap-atap rumah. Saat itu, Man-sik yang sedang buang air kecil melihatnya. Sang-gon lalu menutup pintu toilet dan mencoba kabur. Dong-ju berusaha menghentikannya, tetapi ia kalah dalam perkelahian dan pingsan setelah dipukul oleh Sang-gon. Ia dijuluki kelinci emas karena gigi depannya terbuat dari emas. Setelah gagal menangkap bos geng tersebut, Dong-ju dan Man-sik mendapat cemoohan dari rekan-rekannya. Mereka dianggap tidak kompeten karena masuk kepolisian melalui jalur atlet berprestasi. Dong-ju kemudian bertemu Jae-hong, sesama polisi yang juga masuk lewat jalur atlet, sehingga mereka merasa senasib. Saat hendak pulang, Dong-ju bertemu kembali dengan Hana, polisi atlet lainnya. Hana terlihat kesal dan bahkan menendang poster dirinya sendiri. Melihat itu, Dong-ju memperbaiki poster tersebut dan memanggil Hana dengan sebutan Bak Pao. Ternyata mereka baru bertemu kembali setelah 3 tahun. Namun Hana tidak suka dipanggil Bak Pao oleh Dong-ju. Hana bersikap dingin karena tidak ingin terlihat dekat dengan Dong-ju. Meski sebenarnya ia tahu tentang kasus penurunan jabatan Dong-ju dan diam-diam memantaunya dari jauh. Tapi tetap saja, Hana menjaga jarak karena tidak ingin ada rumor aneh tentang mereka. Tiba-tiba, Jong Hyun menghentikan mobilnya dan mengajak Hana berbicara. Namun Hana menolak. Di sisi lain, Dong-ju dan Man-sik berada di depan pintu kantor bagian pengawasan pelanggaran disiplin polisi karena mereka mungkin akan diberi sanksi atas kegagalan menangkap geng kelinci emas. Ternyata, petugas yang memeriksa mereka adalah Jong Hyun, yang juga merupakan mantan atlet anggar yang kini menjadi polisi. Setelah wawancara selesai, Man-sik merasa cemas karena khawatir gajinya akan dipotong. Ia merasa kecewa karena meskipun Jong Hyun sama-sama mantan atlet, sikapnya tetap tegas dan dingin. Karir Jong Hyun memang berjalan mulus dan cepat naik pangkat, sementara Dong-ju justru turun jabatan. Ternyata, Jong Hyun adalah mantan kekasih Hana. Karena itu, Dong-ju merasa kesal melihat kedekatan mereka. Apalagi Dong-ju menyimpan perasaan pada Hana. Beberapa polisi juga tidak menyukai Jong Hyun karena ia pernah melaporkan pelanggaran yang membuat sejumlah rekan polisi lainnya terkena sanksi. Meski Jong Hyun beralasan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya dengan baik, tetap saja ia dijauhi oleh sebagian rekan polisi. Salah satu polisi bahkan memperingatkan Jong Hyun agar berhenti bersikap seperti itu. Jika tidak, ia akan merasakan akibatnya. Akhirnya,
Dongju dan Mansik diberi tugas baru, melakukan pengawasan di area terbuka pada siang hari. Di tengah teriknya matahari, Mansik tidak mengizinkan Dongju menyalakan pendingin udara mobil karena bensin mereka hampir habis. Setelah itu, Kyungchul mendekati mereka dan mengajak Mansik masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan Dongju yang tetap berjaga sendirian. Dongju terus melakukan pengawasan hingga malam hari, menahan panas di dalam mobil. Akhirnya, ia keluar dan menyiram wajahnya dengan air. Tiba-tiba, sebuah mobil menabraknya hingga Dongju terjatuh ke dalam lumpur. Marah, Dongju mencoba membuka pintu mobil orang yang menabraknya. Namun orang itu justru menaikkan kaca jendela hingga tangan Dongju terjepit. Meski Dongju mengaku sebagai polisi, pengemudi tersebut tidak mengindahkannya dan malah melaju dengan Dongju yang masih menggantung di pintu. Pengemudi itu kemudian mengerem mendadak hingga Dongju terlempar. Saat mobil itu pergi, Dongju sempat melihat jenis mobilnya. Sayangnya, mobil Mansik juga dicuri. Dalam keadaan kesakitan, Dongju hanya bisa pasrah melihatnya. Di saat itu pula, ia melihat sesosok mayat tergeletak di sawah. Korban tersebut adalah Lee Jin-soo, korban tabrak lari. Saat pulang dari rumah sakit, Mansik menanyakan mobilnya. Dongju berpura-pura mobilnya masih terparkir di tempat, lalu kabur karena takut Mansik akan mengamuk jika tahu mobilnya dicuri. Keesokan harinya, Mansik mencari Dongju, namun Dongju bersembunyi dan memotret luka-luka yang ia dapat akibat kecelakaan semalam. Malamnya, Dongju menghadiri acara penghargaan bagi tokoh-tokoh yang berkontribusi di bidang olahraga. Di sana, ia bertemu pelatih lamanya, Jonggu, yang pernah melatihnya untuk Olimpiade. Sebelum Olimpiade, pelatihnya ingin Dongju menjadi pegulat, namun Dongju menolak dan berencana pensiun setelah bertanding. Sebelum pertandingan, ia meminum vitamin pemberian pelatihnya dan berhasil meraih medali emas. Dongju sangat bangga dengan medalinya, tapi muncul kabar bahwa ia menggunakan doping. Namun setelah melalui proses hukum, obat yang dikonsumsi terbukti hanyalah pereda nyeri dan Dongju dinyatakan sah meraih medali emas. Meski begitu, Dongju merasa pelatihnya menjebaknya dengan vitamin itu karena ia menolak jadi pegulat. Merasa dikhianati, Dongju langsung meninggalkan acara tersebut. Hana mengikutinya dan melihat Dongju melampiaskan amarah pada boneka pukul. Hana menasihatinya, jika ia benar-benar meraih medali itu dengan kemampuannya, maka buktikanlah dengan kerja baik sebagai polisi, bukan dengan bertingkah bodoh. Nasihat Hana membangkitkan semangat Dongju kembali. Ia mulai berlatih giat dan bertekad membuktikan dirinya. Keesokan harinya, Dongju mencoba melaporkan kasus tabrak lari, namun kesulitan karena mobil pelaku adalah mobil impor dengan plat tak terdaftar dan rekaman CCTV buram. Ia kemudian teringat pernah melihat mobil itu dalam foto barang bukti. Ia menyelinap ke kantor Kapten Dae-yong untuk mengambilnya. Mansik memergokinya namun justru membantunya, memperingatkan Dongju agar cepat sebelum ketahuan. Tak lama kemudian, polisi lain datang, tapi Dongju dan Mansik tetap tenang dan tak mencurigakan. Dongju bertekad menangkap pelaku tabrak lari dan juga orang yang menabraknya. Mansik memperingatkan karena belum ada bukti kuat dan mobilnya bisa saja berbeda. Dongju lalu menunjukkan luka di bahunya yang bentuknya mirip dengan bemper depan mobil pelaku. Dongju yakin jika ia berhasil menangkap pelaku, maka ia juga bisa mengungkap keberadaan kelinci emas, karena mereka yang menyelundupkan mobil itu. Di tempat lain, kelinci emas berencana kabur lewat kapal, namun dipanggil bosnya untuk menjalankan misi lain. Sementara itu, Hana menerima barang-barang milik korban tabrak lari, Lee Jin-soo, yang tak ada satupun keluarganya datang. Hana pun ditugaskan untuk mengemas dan mengantarkannya ke keluarga korban. Di rumah sakit, Dongju berniat menjenguk korban bernama Jin-soo namun menurut dokter, Jin-soo tidak dapat diselamatkan. Kemudian Dongju buru-buru pergi setelah menerima telepon. Di saat yang sama, Hana datang ke rumah sakit untuk mengembalikan barang-barang milik Jin-soo namun ia batal memberikannya karena melihat momennya kurang tepat mengingat keluarga Jin-soo sedang bersedih setelah kepergian Jin-soo. Sementara itu, Jong Hyun meninjau rekaman video operasi kelinci emas. Ia menyadari sesuatu yang mencurigakan, kebakaran terjadi tepat 5 menit setelah laporan diterima, yang mengindikasikan keterlibatan orang dalam. Ia kemudian menghubungi tim pendukung penyelidikan untuk meminta barang-barang milik Jin-soo. Namun diberitahu bahwa barang-barang tersebut sudah dibawa oleh Hana untuk diserahkan kepada keluarga Jin-soo. Hana pun membawa barang-barang itu pulang. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari pihak bea cukai dan meminta barang-barang Jin-soo karena di dalamnya terdapat dokumen resmi. Namun tak lama setelah itu, sekelompok preman menyerbu rumah Hana untuk mencari dokumen tersebut. Hana segera mengambil kembali barang-barang Jin-soo dan mengunci diri di kamar, lalu mengambil pistol yang disimpannya di bawah tempat tidur. Di sisi lain, Jong Hyun sedang dalam perjalanan menuju rumah Hana, tiba-tiba di tengah jalan ia disergap oleh para preman. Karena kalah jumlah, ia terpaksa melarikan diri. Sementara itu, Dongju pergi ke sebuah pabrik tempat para anggota kelinci emas berada.
Di sana, ia menghadapi kedua pemimpin geng dan anak buah mereka, menuntut informasi mengenai siapa yang membeli mobil misterius itu. Kelinci emas mengejeknya, membuat Dongju marah dan mengancam akan mencabut gigi emasnya. Perkelahian pun terjadi. Di tempat lain, Jong Hyun terkepung oleh beberapa preman yang mengejarnya. Dengan tongkatnya, ia menunjukkan kemampuan bertarungnya layaknya pemain anggar dan berhasil mengalahkan para preman tersebut. Sedangkan Jae-hong yang sedang mengatur lalu lintas melihat apa yang dialami oleh Jong Hyun dan ia melemparkan besi penutup got ke arah mobil yang ingin menabraknya layaknya seorang pemain lempar cakram. Kembali ke rumah Hana, para preman akhirnya berhasil mendobrak masuk ke dalam kamarnya. Pertarungan sengit terjadi. Meski Hana bersenjata dan berhasil menembak beberapa pelaku, sayangnya masih ada satu preman yang berhasil merebut barang-barang milik Jinsu. Setelah Dongju bertarung habis-habisan melawan anak buah geng kelinci emas, kini ia harus menghadapi kelinci perak dan sang bos, Sanggon. Keduanya terkejut melihat Dongju masih hidup. Namun, sebelum Dongju berhasil melumpuhkan sang pemimpin geng, tiba-tiba dari belakang datang anak buah lainnya yang memukulnya. Akibatnya, tubuh Dongju terciprat Cat. Meski begitu, Dongju dengan berani melawan mereka semua dan melemparkan Cat ke arah mereka. Dalam pertempuran itu, Dongju berhasil melumpuhkan Sanggon hingga gigi emasnya terlepas. Sementara beberapa anggota geng lainnya melarikan diri. Tak lama kemudian, bantuan polisi datang dan langsung memborgol para preman yang tersisa. Kini, pihak kepolisian pun harus mengakui kemampuan Dongju. Terlepas dari apakah dia dulunya pernah menggunakan obat doping atau tidak, pasti ada alasan mengapa ia bisa memenangkan medali emas. Sementara itu, bantuan polisi juga tiba di lokasi Jong Hyun dan Jae Hyun. Di sana, Jae Hyun meminjam salah satu mobil polisi dan mengendarainya menuju rumah Hana. Sesampainya di rumah Hana, ia melihat beberapa preman sudah tergeletak. Ia langsung bertanya tentang keadaan Hana. Namun, sebelum Hana sempat menjawab, ia menembakkan senjatanya ke arah seorang preman yang membawa kapak dan hendak menyerang Jae Hyun dari belakang. Hana menenangkannya, memastikan bahwa ia tidak membunuh para preman tersebut. Ia hanya menggunakan peluru Cat. Di kantor polisi, Dongju sedang mandi untuk membersihkan Cat yang menempel di tubuhnya. Sementara itu, di luar, para wartawan sudah menunggu dan membanjiri polisi dengan pertanyaan tentang bagaimana 4 polisi yang merupakan mantan atlet itu bisa mengalahkan geng preman paling menakutkan di Korea. Setelah kejadian itu, pihak kepolisian setempat berencana melakukan patroli selama 24 jam penuh. Geng ular dan tikus memang sangat berbahaya, bahkan berani menargetkan polisi. Mansik memberitahu Jong Hyun bahwa geng tersebut berkaitan dengan kasus tabrak lari yang sedang ditangani oleh Dongju. Lee Jinsu sebelumnya sempat melaporkan penyelundupan oleh geng kelinci emas, namun ia kemudian tewas dalam kecelakaan tabrak lari. Bahkan, ada seseorang yang mengancam polisi dengan pisau hanya untuk mencuri dokumen sebelum melarikan diri. Mansik menduga bahwa dokumen itulah penyebab kekacauan ini. Jong Hyun mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa bahwa para preman yang ditangkap hanyalah kaki tangan biasa, dan tampaknya mereka tidak tahu apa-apa. Kebenaran mungkin akan terungkap ketika polisi berhasil menangkap para pelaku utama yang melarikan diri. Karena situasi yang masih berbahaya, Dongju memutuskan untuk mengantar Hana pulang. Namun, Hana menolak dan memintanya untuk tidak mengikutinya. Ia merasa bahwa yang berbahaya bukanlah lingkungan sekitarnya, melainkan Dongju sendiri. Dongju pun menjelaskan bahwa ia mengantar Hana dengan tulus dan bahkan bersedia membantu membereskan rumahnya yang mungkin berantakan. Tapi Hana tetap keberatan dan meminta Dongju untuk pergi serta mengubur perasaannya terhadap dirinya. Akhirnya, Dongju pergi dan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sahabatnya, Gyeong-il, yang tampak kesulitan berjalan. Dongju menawarkan bantuan, tapi ditolak. Sesampainya di rumah, mereka makan malam bersama ibu Gyeong-il. Tampaknya Gyeong-il sedang sakit secara fisik. Hal itu terlihat saat Dongju memintanya menggunakan alat yang ia belikan untuk merelaksasi otot, tapi Gyeong-il menolak, hingga ibunya memukul kepalanya karena kesal. Meski begitu, mereka tidur di kamar yang sama seperti saudara. Dongju lalu menasihati Gyeong-il agar tidak bekerja dengan Oh Jong-gu dan tetap menjadi anak yang baik bagi ibunya. Menurutnya, Oh Jong-gu bukanlah orang baik. Namun, Gyeong-il menjawab bahwa sudah terlambat baginya untuk menjadi orang baik dan meminta Dongju untuk tidak mencampuri hidupnya. Tak lama, ponsel Gyeong-il berbunyi menerima sebuah pesan, dan ia langsung pergi.
Dongju mencurigai bahwa pesan itu berasal dari Oh Jong-gu. Keesokan harinya, polisi menonton berita di TV tentang komisaris polisi Spanyol yang meluncurkan tim investigasi kriminal khusus dan memperkenalkan peralatan taktis baru. Di sana, Kapten Mansik meminta semua anggota polisi untuk berhenti bermain-main dan bersiap untuk menginterogasi kelinci emas karena dia sudah keluar dari rumah sakit. Mansik meminta Hana menangani kasus tabrak lari dan memeriksa barang bukti. Jae-hong ditugaskan untuk membuat bea cukai Insum bekerja sama dalam penyelidikan, sementara Dongju diminta untuk mengawal mereka. Dongju dan Mansik pun menginterogasi Sanggon, pemimpin geng kelinci emas. Dongju menunjukkan beberapa foto mobil dan bertanya siapa yang membelinya. Namun, Sanggon hanya diam dan menggeleng. Dongju kemudian memperhatikan jam tangan Sanggon yang mirip dengan jam tangan pengemudi yang menabraknya semalam. Sanggon mengaku bahwa jam itu dibelinya sendiri. Tiba-tiba, anak buah Daeyong datang dan membawa Sanggon serta dokumen hasil penyelidikan mereka. Tentu saja, Mansik memprotes karena mereka sedang dalam proses interogasi. Daeyong mengatakan bahwa ia membawa Sanggon atas perintah komisaris polisi. Sementara itu, sang komisaris sedang sibuk menunjukkan rompi anti peluru baru kepada media. Dalam acara tersebut, Hana menjadi model penembak untuk mendemonstrasikan efektivitas rompi tersebut. Ia berhasil menjatuhkan semua target, tetapi sang komisaris tidak puas. Ia meminta Hana menembak target tepat di bagian dada. Karena perintahnya tidak jelas, Hana malah menembak langsung ke dada sang komisaris sendiri. Komisaris pun pingsan, membuat suasana menjadi ricuh. Untungnya, ia tidak mengalami luka serius dan langsung dirawat di ruangan sebelah. Dengan marah, komisaris memerintahkan agar Hana segera dipecat. Namun, Jong Hyun menyarankan agar keputusan itu ditunda, karena peristiwa tersebut disiarkan langsung ke publik, dan memecat Hana saat itu hanya akan memperburuk opini masyarakat. Akhirnya, sang komisaris mengikuti saran itu dan mengumumkan kepada publik bahwa insiden tersebut adalah bagian dari simulasi untuk menguji efektivitas rompi anti peluru. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan surat pengunduran diri dari Hana. Kini ia sibuk berlatih menembak di lapangan. Jong Hyun mendatanginya dan memuji sikap tenangnya, meski tengah menghadapi masalah besar. Ia mengingatkan Hana bahwa meskipun ia menembak komisaris, tetap saja ada konsekuensi yang akan ia hadapi. Namun Hana tampak tak peduli dan berkata bahwa ia siap menerima apapun yang terjadi. Jong Hyun kemudian memintanya menunda pengunduran dirinya setidaknya sampai ia berhasil menangkap orang yang telah membobol rumahnya. Ia khawatir Hana masih dalam bahaya dan akan lebih aman sebagai polisi daripada warga sipil. Saat dalam perjalanan pulang, Hana bertemu Dongju. Dongju juga meminta Hana untuk tidak mengundurkan diri. Menurutnya, secara teknis Hana tidak melakukan kesalahan. Tapi Hana menjawab bahwa itu bukan urusan Dongju. Soal ia mundur atau tidak, itu adalah pilihannya sendiri. Dongju merasa perlu menghentikannya karena masih ada perasaan cinta yang belum bisa ia buang. Ia masih berharap Hana kembali padanya. Namun Hana menolak tegas. Ia meminta Dongju berhenti mencintainya karena ia bukan wanita yang mudah. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak akan pernah mencintai Dongju lagi. Dengan hati yang terluka, Dongju pun pergi. Sementara itu, Daeyong membawa anggota geng kelinci emas ke suatu tempat dan menunjukkan kepada media barang-barang yang disita polisi saat penggerebekan. Di tempat lain, Kapten Mansik menerima informasi bahwa sekelompok orang menyusup ke apartemen Cina, dan di antara mereka terdapat pelaku yang membobol rumah Hana. Mansik, Dongju, dan Jae-hong segera bergegas ke lokasi. Di sana mereka bertemu dengan Jong Hyun, yang mengatakan bahwa menurut informasi, 8 orang bersembunyi di gedung belakang. Tim patroli akan mengepung dari gerbang, sementara Jong Hyun dan Jae-hong menyusup dari kiri, dan Mansik serta Dongju masuk dari dalam. Di dalam gedung, mereka menemukan beberapa orang bersembunyi. Salah satu dari mereka, bernama Chun Bae, sedang menelepon dan mengatakan bahwa ia memegang dokumen penting. Jong Hyun menemukannya dan hendak menangkapnya dengan tuduhan perampokan dan pelanggaran hukum. Namun Chun Bae melawan dan menusukkan batang besi ke dada Jong Hyun dan Mansik sebelum kabur. Mansik mengalami luka parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena jalanan macet, Dongju terpaksa mendorongnya menggunakan troli menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Mansik merasa berutang budi pada Dongju dan meminta suster memberikan suntikan vitamin untuk memulihkan tenaganya. Sementara itu, Gyeong-il disiksa oleh Jonggu hingga tubuhnya penuh darah karena gagal melaksanakan tugas yang diberikan. Ternyata, Gyeong-il diminta untuk mengaku sebagai pelaku tabrak lari, padahal ia sama sekali tidak melakukannya. Seorang pria dari pihak bea cukai datang ke tempat itu, dan semakin jelas bahwa Gyeong-il hanya dijadikan kambing hitam dalam konspirasi besar ini. Sementara itu, Chun Bae bertemu dengan para pemimpin geng lainnya. Di sana, ia menyerahkan dokumen yang dibawanya.
Namun, bukannya dibayar, Chunbai justru ditusuk oleh salah satu anggota geng. Ia terjatuh dan ditinggalkan begitu saja. Di markas polisi Uir, Dongju mendapat kabar dari rekannya bahwa pelaku tabrak lari telah menyerahkan diri. Ia pun segera pergi untuk menemui pelaku. Namun, alangkah terkejutnya Dongju saat mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah Gyeong-il, temannya sendiri. Dalam pertemuan itu, Gyeong-il hanya memohon agar Dongju tidak memberitahukan hal ini pada ibunya. Dongju yang curiga langsung mengejar Gyeong-il. Ia yakin temannya itu hanya dijebak oleh Jonggu. Padahal sebelumnya, Dongju sudah memperingatkan Gyeong-il agar menjauhi Jonggu karena pria itu akan menghancurkannya. Namun, Gyeong-il terlihat pasrah. Ia hanya meminta Dongju untuk tidak ikut campur. Tak terima, Dongju mendatangi Jonggu dan memaksanya masuk ke sebuah ruangan. Ia menuduh Jonggu telah menjebak Gyeong-il. Tapi Jonggu dengan tenang menyangkal. Ia berkata bahwa Gyeong-il memang bersalah, dan dirinya hanya membantu menyelesaikan masalah tersebut. Perdebatan pun memanas hingga akhirnya terjadi perkelahian antara mereka. Untungnya, Jae-hong segera datang dan melerai keduanya. Beberapa hari kemudian, pemakaman Jin-soo diadakan. Dongju dan rekan-rekannya menghadiri upacara itu. Di sana, Dongju melihat seorang pria mengenakan jam tangan yang mirip dengan milik pelaku tabrak lari yang dulu menabraknya. Ia segera mengejar pria tersebut, namun kehilangan jejak. Tak menyerah, Dongju memeriksa daftar kehadiran pelayat dan menemukan nama pria itu. Ia bekerja di bagian bea cukai. Dongju pun segera menuju kantor bea cukai dan meminta para pegawai yang memakai jam tangan untuk memerankan adegan sebagai sopir secara bergantian. Tidak lama kemudian, ia berhasil mengenali gerak-gerik seseorang yang mencurigakan. Dongju yakin, pria itulah pelaku tabrak lari yang selama ini ia cari. Dongju menuduh Minjo yang sebagai pelaku tabrak lari. Namun, Minjo yang menanggapinya sebagai kesalahpahaman. Ia bersikeras bahwa ini adalah kali pertama mereka bertemu. Meskipun Dongju menunjukkan luka lebam akibat insiden tersebut. Tak lama kemudian petugas keamanan datang dan memaksa Dongju untuk segera meninggalkan kantor bea cukai. Sementara itu, Mansik berbicara dengan Kyung Chol bahwa komisaris kepolisian tidak bisa membubarkan tim mereka dan juga tidak menunjukkan dukungan atas kemampuan Mansik. Status Hana saat itu sedang ditangguhkan, dan jika ia memutuskan untuk mengundurkan diri, Mansik tidak dapat berbuat apa-apa. Maka, ia meminta Kyung Chol untuk menunda proses pengunduran diri Hana sampai ia bertemu dengannya lebih dulu. Tak lama, Mansik mendapat panggilan dari kantor polisi setempat dan segera bergegas ke sana. Rupanya, ia menerima laporan bahwa Dongju telah membuat keributan di kantor bea cukai. Dongju pun diinterogasi oleh Mansik dan Jae-hong. Ia dituduh membuat keonaran dengan mempertontonkan luka-lukanya. Dongju tetap bersikukuh bahwa Min Jo-yang, pegawai bea cukai, adalah pelaku tabrak lari. Menurutnya, pria itu bukan pegawai sipil biasa, melainkan seorang pejabat tingkat 7 yang terlibat dalam kasus pembunuhan, bos geng, dan kriminal berdarah campuran Korea Tiongkok yang bersenjata tajam. Namun, Dongju belum memiliki cukup bukti. Oleh karena itu, ia mengajak rekan-rekannya untuk turut menyelidiki kasus tersebut. Tak lama kemudian, Jong Hyun datang dan khawatir dengan keadaan Mansik yang sebelumnya tertusuk. Mansik memintanya untuk kembali bergabung dengan tim, namun Dongju menolak. Ia menegur Mansik karena mengambil keputusan sendiri tanpa berdiskusi dengan anggota tim. Namun secara mengejutkan, Jae-hong justru mendukung kembalinya Jong Hyun, membuat suara Dongju kalah. Mereka pun memutuskan untuk menunggu keputusan dari Hana. Dongju sendiri merasa Jong Hyun belum memberikan kontribusi berarti dalam tim. Ia mengejek bahwa Jong Hyun hanya pandai bermain pedang seperti anak kecil, dan saat situasi nyata datang, ia justru membeku seperti patung. Mendengar ejekan itu, Jong Hyun marah dan menantang Dongju untuk bertarung. Mereka pun berduel sengit sementara yang lain meninggalkan ruangan. Akhirnya, Jong Hyun berhasil mengalahkan Dongju. Dongju pun harus mengakui kehebatannya. Ternyata, ia tidak tahu bahwa Jong Hyun dulunya merupakan anggota cadangan tim nasional Taekwondo SMA. Tak heran setiap pukulan Dongju selalu meleset. Sementara itu, Ibu Gyeong-il, Bu Mija, akhirnya mengetahui bahwa putranya menjadi tersangka dan telah ditahan atas kasus tabrak lari. Dongju sebenarnya ingin memastikan dulu sebelum memberitahu, namun Bu Mija sudah melihat berita itu di televisi. Ia yakin putranya bukan pelaku. Meskipun ia mungkin gagal dalam mendidik anaknya, tapi ia yakin Gyeong-il bukan pembunuh.
Dongju lalu berusaha menenangkannya dan berjanji akan menangani kasus itu dengan baik. Di kantor, Dongju kembali teringat kata-kata Bu Mija. Ia menatap foto mobil yang menabraknya. Lalu ia mengambil kunci mobil Mansik dan mengunjungi beberapa tempat daur ulang mobil bekas. Namun, para pekerja di sana mengatakan bahwa mereka belum pernah menerima mobil seperti yang dicari Dongju. Di sisi lain, Mansik mulai tertarik dengan kasus tabrak lari Dongju. Ia merasa kasus itu memang janggal, tapi tetap masuk akal. Ia pun meminta Jong Hyun untuk memeriksanya lebih lanjut, sementara dirinya ingin menyelidiki kasus Gyong Il. Walaupun timnya saat ini tidak punya kewenangan untuk melakukannya, Jong Hyun sebenarnya sudah meminta izin pada jaksa untuk mewawancarai Gyong Il sebagai referensi dalam penyelidikan internal. Namun, hingga kini belum ada jawaban. Tampaknya, jaksa yang menangani kasus ini agak rumit dan sulit diajak kerjasama. Di tempat lain, jaksa Kim tengah menangani kasus Gyong Il. Ia meminta Gyong Il mengatakan kebenaran dari semua pengakuannya. Jaksa Kim tampak terburu-buru dan sibuk, lalu meminta Gyong Il segera memberi jawaban. Akhirnya, Gyong Il mengaku bahwa memang dialah pelakunya. Jaksa Kim pun menandatangani berkas pernyataan dan menyuruh Gyong Il keluar dari ruangan. Saat itu, asistennya datang dan memberitahu bahwa ada seorang petugas dari kepolisian metropolitan bernama Jong Hyun yang ingin mewawancarai Gyong Il. Jaksa Kim tampak mengenal nama itu dan langsung meminta agar Jong Hyun menemuinya terlebih dahulu. Ternyata, Jaksa Kim adalah kakak kandung Jong Hyun. Saat mereka bertemu, Jong Hyun meminta izin untuk membawa Gyong Il demi keperluan penyelidikan, tapi ia tidak bisa memberi penjelasan rinci. Sayangnya, Jaksa Kim tidak mengizinkan dan melarang Jong Hyun mewawancarai Gyong Il. Ia malah meminta Jong Hyun datang ke kantornya karena mereka sudah lama tidak bertemu. Dengan kesal, Jong Hyun berkata bahwa kakaknya memang selalu menyebalkan sejak dulu. Jaksa Kim meremehkan Jong Hyun yang hanya menjadi polisi, bahkan mengungkit masa lalu dengan menyebutnya sebagai anak yang suka kabur, tak pernah mengalahkan dirinya dalam pelajaran maupun taekwondo. Merasa tak dihargai, Jong Hyun pun pergi tanpa hasil dari perdebatan dengan kakaknya. Sementara itu, Dongju menemui Gyong Il dan memintanya menjelaskan semua yang terjadi pada ibunya. Jika Gyong Il mengaku tidak membunuh siapapun, Dongju akan berusaha mencari cara untuk membebaskannya. Namun, saat itu Gyong Il tampak gugup dan memilih diam, lalu kembali ke selnya. Dalam perjalanan, ia sempat bertanya pada sipir penjara soal jadwal pertemuan dengan pengacaranya. Namun tak mendapat jawaban. Sipir penjara itu lalu bertemu Minjo yang di sebuah pom bensin dan memberitahunya bahwa Dongju telah menemui Gyong Il. Ia meyakinkan bahwa mereka tidak membahas hal penting. Hanya Gyong Il yang tampak sedikit gugup, sesuatu yang menurutnya wajar untuk tahanan baru. Namun, Minjo yang tampak khawatir dan memintanya untuk menghilangkan segala risiko. Di kantor, Mansi kesal karena Dongju meminjam mobilnya seharian dan menghabiskan bensin. Ia menyangka Dongju pergi ke klub malam, tapi kemudian melihat kertas-kertas di mobil dan menyadari bahwa Dongju mengunjungi beberapa tempat daur ulang mobil bekas. Saat itu pula, Jong Hyun menelpon dan mengabarkan bahwa Gyong Il telah bunuh diri. Mansik dan Dongju pun bergegas ke penjara dan menyaksikan sendiri jasad Gyong Il. Tak lama kemudian, berita tentang kematian Gyong Il disiarkan di TV. Mansik lalu memberikan barang-barang pribadi Gyong Il kepada Dongju untuk dikembalikan ke keluarganya. Saat memeriksa barang-barang itu, Dongju menemukan sebuah jam tangan yang menurutnya tidak mungkin milik Gyong Il. Jam itu mirip dengan model yang dipakai oleh anggota geng kelinci emas, termasuk pelaku tabrak lari, Minjo yang Dongju yakin jam itu milik pembunuh Gyong Il. Jika diperiksa oleh Lembaga Forensik Nasional, jejak sidik jari dan DNA-nya bisa jadi bukti penting. Namun, menurut Mansik, sudah terlambat. Jaksa telah menyatakan kasus ini sebagai bunuh diri dan menutupnya hanya dalam beberapa jam. Meski begitu, Mansik juga merasa ada keanehan dan akhirnya memutuskan akan menyelidiki lebih dalam kasus Gyong Il. Dongju kemudian mendatangi kantor bea cukai dan kembali menghadapi Min Jo Yang. Ia melemparkan jam itu ke arahnya, lalu mencengkeram kerah bajunya sambil menuduhnya sebagai orang yang memerintahkan Gyong Il untuk membunuh seseorang. Namun, Min Jo yang hanya tersenyum dan berpura-pura tidak mengenal siapa itu Gyong Il. Kesal melihat senyumannya, Dongju memukulinya habis-habisan. Sementara itu, Hana memeriksa barang-barang milik ayahnya, Ji Ho Cheol, seorang polisi. Ia menemukan jam tangan yang sama dengan yang ditemukan di antara barang milik Gyong Il. Sebelumnya Hana penasaran dan bertanya pada Mansik, yang menjelaskan bahwa jam itu mirip dengan milik anggota geng kelinci emas. Bahkan Dongju sempat bilang pelaku tabrak lari Jinsu juga memakai jam serupa. Hana kemudian bertanya pada Kyung Chol tentang jam tersebut.
Ia tampak terkejut mengetahui bahwa ayah Hana pernah memakai jam itu. Ia lalu menyarankan Hana menemui seseorang bernama Geum-nam, pegawai toko gadai yang ahli dalam urusan seperti ini. Di kantor polisi Ryu, Dongju dijatuhi sanksi atas tindakannya yang memukuli Min Jo-yang. Gajinya dipotong selama 3 bulan, namun ia tidak diskors. Untungnya, Min Jo yang tidak menggugatnya. Sebagai gantinya, ia meminta Dongju menyalin seluruh isi buku hukum acara pidana sebagai bentuk penyesalan. Hana lalu pergi ke toko gadai dan bertanya soal jam tersebut. Geum-nam menjelaskan bahwa jam itu bukan jam biasa, melainkan buatan pengrajin Swiss yang hanya memproduksi 12 buah per tahun. Dulu ada seorang penyelundup terkenal bernama Oh Bong-chen, yang dijuluki Oh Dolar karena kekayaannya dalam bentuk dolar dari perdagangan ilegal. Ia telah meninggal sekitar 15 tahun lalu, tapi semua barang selundupan di kota Insum dulu pasti melalui dia. Saat berada di toko, Hana melihat piala emas yang familiar baginya. Geum-nam mengatakan bahwa beberapa waktu lalu ada orang berpenampilan aneh yang menggadaikan piala tersebut. Di tempat lain, Jong Hyun melaporkan kepada atasannya bahwa beberapa kasus yang terjadi dalam 2 minggu terakhir mungkin saling terkait. Ia ingin menelusuri kasus Gyeong-il dari awal. Menurutnya, banyak kejanggalan, terutama karena kasus bunuh diri itu ditutup oleh jaksa hanya 2 jam setelah kematian, dan para sipir penjara tidak bisa dihubungi. Namun, atasan Jong Hyun tidak menyetujui rencananya. Untuk saat ini, ia hanya diminta mengamati dan tidak mengambil tindakan lebih dulu. Sementara itu, Man-sik menelepon pihak lapas dan ingin berbicara dengan sipir yang menangani Gyeong-il. Namun, ia diberitahu bahwa sipir tersebut sudah beberapa hari tidak masuk tanpa kabar. Menurut Man-sik, apakah ini kasus bunuh diri atau pembunuhan? Sipir itu tetap merupakan saksi kunci. Ternyata, sipir yang dimaksud bernama Han sedang disiksa oleh orang-orang Min Jo-yang. Jam tangan yang sempat diberikan kepadanya sebagai tanda kepercayaan, justru disia-siakan karena ia lalai menjalankan tugas yang diberikan dengan meninggalkan barang bukti jam tangan tersebut. Ternyata, Gyeong-il tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh sipir Han. Han mengaku bahwa semua rekaman CCTV dan bukti-bukti lainnya telah dihapus. Ia sudah meminta maaf, namun tetap saja dihabisi oleh anak buah Min Jo-yang. Setelah itu, Min Jo yang menerima dokumen tentang Jinsu dari anak buahnya. Anak buahnya meyakinkan bahwa meskipun dokumen itu dibuka oleh orang-orang Yanbian, mereka semua sudah dikendalikan, jadi tidak ada masalah. Namun, ada kemungkinan dokumen itu sudah dibuka sebelumnya oleh seseorang, dan orang itu bisa saja seorang polisi wanita, Hana. Maka, Min Jo-yang pun mulai menganggap Hana sebagai faktor risiko, dan mulai menyusun rencana untuk menyingkirkannya. Di sisi lain, Hana mengalami sakit kepala hebat dan meminum obat. Ia keluar rumah setelah mendengar suara orang bercakap-cakap di depan rumahnya. Ternyata, agen perumahan sedang menawarkan rumah itu untuk dijual karena disuruh ibu Hana. Ibunya juga berada di kantor polisi untuk menjual asuransi kepada para polisi. Hana datang, mengajak ibunya keluar ruangan, dan menanyakan mengapa ibunya ingin menjual rumah peninggalan ayahnya. Sang ibu mengaku terlilit utang dan sudah kehabisan cara mencari uang. Ia juga menyalahkan Hana karena tidak mau menandatangani kontrak dengan manajemen artis dan lebih memilih menjadi polisi. Dari percakapan itu, terungkap bahwa Hana sudah lama tidak tinggal bersama ibunya karena sering bertengkar. Hana pun memperingatkan ibunya agar tidak lagi mengusik rumah ayahnya dan melarang sang ibu datang lagi ke kantor polisi. Saat berjalan pergi, Hana teringat masa lalu ketika ibunya sering memaksanya untuk mengambil kontrak iklan sampo. Karena itu, konsentrasinya terganggu dan ia kalah dalam pertandingan menembak. Dalam amarahnya saat itu, Hana memotong rambutnya di depan ibunya, dan otomatis kontrak iklan pun batal. Saat berjalan sendirian, Hana kembali merasa pusing dan hampir jatuh. Beruntung, Dongju yang mengikuti Hana sejak di kantor polisi, segera menangkapnya. Mereka duduk bersama di atap gedung. Di sana, Dongju tahu bahwa Hana keluar dari rumah ibunya karena sering bertengkar, dan ia hanya meminum obat jika kepalanya benar-benar tidak tertahankan. Hana lalu berdiri, menepuk kepala Dongju, dan memberikan kembali medali emas yang dulu pernah Dongju menangkan. Ia juga menasihatinya agar tetap tabah, jernih berpikir, menjaga semangat, tidak mudah terpancing emosi, dan terus fokus pada target, menangkap si bajingan itu. Setelah itu, Hana menemui Man-sik dan menyatakan keinginannya menarik kembali surat pengunduran dirinya. Man-sik menyambutnya dengan hangat karena belum terlambat. Keesokan harinya, Hana kembali ke tim, bersamaan dengan Jong Hyun yang juga bergabung. Kini tim polisi T kembali lengkap. Jong Hyun menawarkan diri untuk menangani kasus tabrak lari Lee Jin-soo, yang selama ini dipegang oleh Dongju tapi belum membuahkan hasil. Dongju kembali ke kantor bea cukai dan menyerahkan naskah hukum yang diminta Min Jo yang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun, Dongju tetap sulit menahan emosinya setiap kali berada dekat dengan Min Jo yang.
Ia teringat nasihat Hana agar tidak mudah terpancing. Setelah menyerahkan naskah tersebut, Min Jo yang malah membuangnya. Dongju tampak emosi karena Jo yang tidak menghargainya. Akhirnya, Dongju ia hanya memukul kaca jendela sampai retak sambil mengancam Min Jo yang agar tidak main-main dengannya, seorang mantan atlet tinju nasional Korea. Setelah itu Dongju pergi. Tak lama kemudian, kaca yang dipukulnya akhirnya pecah juga. Cerita dimulai saat Mansik terlihat sedang berbicara dengan Dongju. Ia bertanya kepadanya mengapa ia memecahkan jendela tersebut. Dongju menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud memecahkannya, melainkan hanya mengetuknya. Namun, Mansik merespons dengan nada sarkastik, mempertanyakan apakah ia juga boleh mengetuk wajah Dongju. Dongju menambahkan bahwa jendela itu tidak mahal. Jae-hong kemudian memberitahu bahwa pihak perusahaan sudah memberikan estimasi biaya, yakni sebesar 3,3 juta won. Jong Hyo-en yang memeriksa jendela itu menjelaskan bahwa itu adalah kaca edisi terbatas, jadi wajar jika harganya mahal. Dongju sempat meragukan pengetahuannya, tetapi Jong Hyo-en mengaku bahwa keluarganya memang ahli dalam bidang tersebut. Di tempat lain, Jo yang tampak sedang berbicara dengan bosnya. Bosnya mempertanyakan alasan polisi sering datang ke tempat mereka. Jo yang meminta maaf dan berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Namun, bosnya mengatakan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup dan Jo yang harus melakukan sesuatu sebagai gantinya. Ia juga menambahkan bahwa Jo yang akan dikirim ke luar negeri untuk perjalanan bisnis, dan menyuruhnya menganggap dirinya telah mati demi Jo Yang. Jo Yang tidak bisa berkata-kata pun akhirnya hanya diam dan membiarkannya. Sementara itu, Dongju dan timnya terlihat sedang berada di area kafe sambil makan dan merencanakan langkah mereka selanjutnya. Mereka bertanya kepada Jong Hyo-en apakah ia melihat mobil yang digunakan oleh para preman saat melarikan diri. Jong Hyo-en menjelaskan bahwa ia telah menghubungi pusat pengelolaan lalu lintas dan mereka sedang melakukan penyelidikan. Mansik kemudian membagi tugas. Ia menyatakan bahwa Hana dan Jong Hyo-en akan mencari keberadaan kelinci perak, sementara Dongju dan Jae-hong akan menemui Jonggu. Namun, Dongju langsung berdiri dan menyampaikan ketidaksetujuannya. Ia mengatakan bahwa meskipun Mansik adalah kapten, itu tidak berarti ia bisa bertindak semaunya. Ketika ditanya apakah ada keberatan, ketiganya tidak keberatan, tetapi Dongju kemudian mengatakan kepada Hana bahwa ia tidak boleh pergi bersama Jong Hyo-en dan harus ikut dengannya. Hana bertanya mengapa ia harus pergi bersama Dongju, dan meskipun Dongju ingin mengungkapkan alasannya yang berkaitan dengan perasaan, ia tidak sanggup mengatakannya. Ia hanya bertanya kenapa Hana ingin pergi bersama Jong Hyo-en, dan Hana menjawab bahwa ia ingin belajar sesuatu darinya. Tak lama setelah itu, mereka semua keluar. Jong Hyo-en memberitahu Hana bahwa jika ia merasa tidak nyaman untuk pergi bersamanya, ia bisa menolak. Namun, Hana mengatakan bahwa ia tidak masalah. Dongju hanya bisa memperhatikan mereka dari kejauhan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Dongju datang dan langsung masuk ke mobil mereka. Hana yang melihat itu bertanya apa yang sedang ia lakukan. Dongju menjawab bahwa ia ingin mulai belajar dari sekarang, sehingga ia akan menggantikan Hana. Hana meminta Dongju keluar dari mobil, tetapi ia menolak. Akhirnya Hana harus pergi bersama Jae-hong. Dongju lalu berkata kepada Jong Hyo-en bahwa ia senang bisa bekerja dengannya. Mereka pun pergi ke suatu tempat dan menunjukkan foto seorang preman bernama Seok-ju. Mereka bertanya kepada warga sekitar apakah mereka pernah melihat orang tersebut, tetapi mereka mengaku tidak tahu. Padahal, Seok-ju dan gengnya sebenarnya sedang berada tidak jauh dari sana, namun Dongju dan Jong Hyo-en tidak menyadarinya. Di sisi lain, Jonggu terlihat sedang menemui asistennya. Asisten tersebut mengaku bahwa ia mendapatkan panggilan dari polisi dan sudah memberikan jadwal Jonggu kepada mereka. Jonggu menegurnya karena merasa itu adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Ia pun segera pergi dan meminta asistennya untuk mengatakan kepada polisi bahwa ia tidak berada di tempat. Namun saat itu Jonggu menyadari bahwa mobil polisi telah datang, sehingga ia segera berlari masuk ke dalam. Sementara itu, Hana dan Jae-hong sedang berbicara dengan asisten, menanyakan keberadaan Jonggu. Perempuan itu mengatakan bahwa Jonggu sedang keluar, namun, ketika Hana melihat ke arah mobil, ia berkata bahwa mobilnya masih berada di sana. Perempuan itu lalu menjelaskan bahwa Jonggu pergi dengan kereta, tetapi Hana meragukannya karena di daerah itu tidak ada jalur kereta. Perempuan tersebut tidak menjawab lagi, dan akhirnya Hana serta Jae-hong pun pergi dari tempat itu. Setelah itu, Jonggu keluar dari persembunyiannya, mengira bahwa mereka sudah pergi. Namun tiba-tiba Hana masuk kembali dan melihat jam tangan milik Jonggu. Ia mengatakan bahwa jam tangan itu sangat bagus. Di tempat lain, Dongju sedang memperhatikan Jong Hyo-en, yang saat itu tengah berbicara dengan seorang polisi. Mereka sedang membicarakan mobil yang sebelumnya telah diminta Jong Hee untuk dilacak. Tak lama kemudian,
Dongju naik ke dalam mobil dan mulai berbincang. Ia bertanya mengapa Jong Hyo-en, yang sebelumnya bukan polisi, kini justru melakukan pekerjaan kepolisian. Jong Hyo-en menjawab bahwa alasannya adalah karena Hana. Ia mengakui bahwa dirinya masih menyukai Hana. Ia kemudian mengatakan bahwa ia harus pergi ke suatu tempat dan meminta Dongju turun dari mobil. Dongju pun menurut. Di sisi lain, Mansik sedang menemui Gumnam. Mereka makan bersama, dan Mansik menanyakan siapa penyelundup mobil teratas saat ini. Gumnam menjawab bahwa orang itu adalah Guangxi, meskipun ia kemungkinan akan segera keluar dari grup. Mansik bertanya siapa yang akan menggantikannya, tapi Gumnam mengaku tidak tahu dan menyarankan agar Mansik menanyakan langsung kepada Guangxi. Kemudian, Mansik menunjukkan sebuah jam tangan dan bertanya apakah Gumnam tahu sesuatu tentang jam tersebut. Setelah melihatnya, Gumnam mengatakan bahwa ia tidak menyangka akan melihat jam itu lagi. Ia menambahkan bahwa sebelumnya ada seorang gadis yang datang dan menanyakan tentang jam itu. Saat Mansik bertanya siapa gadis itu, Gumnam menjawab bahwa ia tidak tahu. Namun dari cara ia mendeskripsikannya, Mansik menyimpulkan bahwa gadis itu kemungkinan besar adalah Hana. Di tempat lain, Kyunchul sedang berbicara dengan Hana. Ia menunjukkan sebuah laporan dan mengatakan bahwa pada tahun 2008, seorang pria bertato telah dibunuh, dan kasus tersebut ditangani oleh ayah Hana. Ia juga memberikan beberapa berkas, mengatakan bahwa itu adalah dokumen dari tempat kejadian perkara yang ditangani oleh ayahnya, dan menyarankan agar Hana membacanya. Sementara itu, Jong Hyo-en tiba di lokasi yang sebelumnya diberitahukan oleh polisi. Ia mengatakan bahwa terakhir kali mobil yang dicari terlihat di tempat itu. Tak lama kemudian, ia melihat mobil tersebut dan mendapati bahwa di dalamnya terdapat para preman. Mereka segera pergi. Jong Hyo-en mendekat dan mencoba mengamati apa yang sedang mereka lakukan, kemudian melihat puntung rokok di tanah. Ia berdiri di sana sambil menebak-nebak apa yang sebenarnya sedang terjadi, hingga akhirnya menyadari bahwa mereka mungkin sedang mengincar rumah Hana. Di sisi lain, Hana telah sampai di rumah dan mulai membaca dokumen-dokumen kasus ayahnya. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa ayahnya dibunuh di dalam mobil dan kasus tersebut ditutup karena tidak terpecahkan. Hana mengingat kenangan masa kecilnya, saat ia mengatakan pada ayahnya bahwa ia ingin menjadi seorang polisi dan memintanya untuk mengajari cara menembak. Ia mulai menangis setelah mengingat semua itu. Keesokan harinya, Mansik mendatangi Hana sambil mengingat pernyataan Gumnam sebelumnya, bahwa ada seorang gadis yang datang menanyakan tentang jam tangan. Mansik lalu menanyakan kepada Hana apakah ia sudah menemui Jonggu, dan apa yang dikatakannya. Di sebuah adegan, Jonggu mengatakan bahwa dirinya pernah menjadi pelatih dari seseorang dan menganggapnya seperti adik sendiri. Namun karena pertanyaan-pertanyaan Hana yang cukup menyudutkan, Jonggu bertanya balik apakah Hana mengira bahwa dirinya yang menyebabkan orang itu terbunuh. Ia menegaskan bahwa ia tidak melakukan hal tersebut. Mansik menanggapinya dengan tenang dan meminta agar Jonggu terus mengamati orang tersebut karena ia adalah orang terakhir yang bertemu dengan Gyeong-il. Kemudian Mansik bertanya kepada Jong Hyong apakah ia telah mendapatkan informasi baru. Namun Jong Hyong menggeleng. Tiba-tiba, Mansik menerima telepon dari Gumnam yang memberikan lokasi keberadaan Guangxi. Setelah itu, Mansik mendatangi Dongju yang saat itu sedang tidur, membangunkannya, dan mengajaknya untuk pergi menemui Guangxi karena mereka telah mengetahui lokasinya. Guangxi terlihat berada di sebuah salon rambut, sedang merapikan rambutnya. Tak lama kemudian, Mansik dan Dongju tiba di sana dan melihatnya. Saat melihat mereka, Guangxi menyadari bahwa mereka adalah detektif dan bertanya mengapa mereka datang. Ia kemudian melarikan diri, namun setelah dikejar cukup lama, akhirnya ia berhasil ditangkap. Mereka menunjukkan foto sebuah mobil dan menanyakan apakah ia mengenal mobil itu atau pernah menjualnya. Guangxi menjawab bahwa ia tidak tahu dan menyatakan bahwa ia tidak lagi bekerja di bidang tersebut. Menurutnya, ada orang lain yang sekarang melakukannya, dan orang itu mempunyai julukan monyet. Ia juga menyebutkan bahwa monyet adalah penyelundup mobil kelas atas dan belum pernah tertangkap, karena dibantu oleh seseorang dari Bea Cukai Insu. Dongju menduga apakah orang yang dimaksud adalah Jo Yang, dan Guangxi membenarkannya. Setelah itu, Mansik kembali ke timnya dan hendak memberitahukan temuan barunya. Namun saat itu, Dong datang dan mulai bertanya-tanya apa yang sedang mereka kerjakan belakangan ini dan kasus apa yang sedang mereka tangani. Para anggota tidak memberi jawaban, hingga Dong pun pergi. Mansik lalu mengajak mereka berdiskusi lewat grup chat. Ia menunjukkan foto dan menjelaskan bahwa pria di foto itu bernama Monyet, seorang penyelundup mobil. Ia membagikan semua informasi yang didapat dari Guangxi. Mereka semua mulai aktif dalam percakapan grup itu, namun Dongju tampak lambat mengetik dan tidak bisa mengikuti. Ia berdiri dan berteriak, mempertanyakan apakah mereka tidak bisa membicarakan hal ini secara langsung. Mansik memintanya untuk duduk dan tetap tenang. Ia menambahkan bahwa mereka perlu mendapatkan mobil itu agar bisa digunakan sebagai umpan untuk menangkap para penjahat. Tiba-tiba, komisaris muncul,
dan Mansik mulai panik karena merasa akan dimarahi. Dalam adegan berikutnya, seluruh tim sudah berada di luar, bersama dengan Guangxi. Ia menilai bahwa mobil saat ini yang mereka miliki tidak cukup bagus untuk menjalankan rencana tersebut. Namun kemudian ia melihat sebuah mobil yang ternyata adalah milik komisaris. Meskipun menyadari hal itu, Mansik bersikeras bahwa mereka harus menggunakan mobil tersebut demi memancing monyet. Mereka lalu mendekati mobil itu dan berhasil mencurinya. Guangxi kemudian membawa mobil itu dan bertemu kembali dengan mereka di suatu tempat. Ia mengatakan bahwa ia akan meninggalkan mobil itu di lokasi tertentu dan memberitahu pihak musuh bahwa mobil tersebut ada di sana. Tim diminta untuk mengambil mobil itu kembali dan mulai mengikuti mobil lainnya. Mereka pun menyetujuinya. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa barang. Namun ketika Jong Hyung keluar dari toko, ia melihat bahwa Dongju telah pergi bersama Hana. Dongju tampak bersama Hana, memperlihatkan sesuatu yang telah ia bawa untuknya. Mereka kemudian tiba di lokasi tempat mobil itu diparkir. Dongju memperhatikan Hana. Sementara di sisi lain, Jae-hong dan Jong Hyo-en juga memperhatikan mereka dari kejauhan. Saat itu, dua orang pria datang dengan sepeda motor dan hendak membawa mobil itu pergi. Namun Dongju mengenali dua pria itu sebagai pencuri mobil Mansik, lalu diam-diam mencoba memotret mereka. Sayangnya, ia tanpa sengaja membunyikan suara dari perangkatnya. Salah satu dari pria itu pun bertanya apakah ada seseorang di luar. Mereka keluar untuk memeriksa. Dongju panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Hana kemudian menindih tubuh Dongju untuk menyamarkan keberadaan mereka. Salah satu pria tadi melihat ke arah mereka dan mengira keduanya sedang berciuman, lalu berkata agar mereka melanjutkan saja. Dongju bahkan menyentuh rambut Hana dan hampir menyentuh lebih jauh. Dongju segera mengembalikan posisi kursi dan mengatakan bahwa dirinya sudah bersiap. Jong Hyun memberitahu timnya bahwa mobil yang mereka awasi telah dibawa kabur dan mengejar mobil tersebut. Adegan berlanjut ke tempat lain, di mana Hana, Mansik, dan Dongju tiba di lokasi yang menurut informasi adalah tempat persembunyian monyet. Mereka mendiskusikan rencana penangkapan, namun Mansik memberitahu bahwa mereka tidak akan mendapat bantuan dari siapapun. Fokus utama mereka adalah menangkap monyet. Di sisi lain, Mansik dan timnya mulai memantau lokasi dan bersiap untuk melakukan serangan. Namun sebelum mereka masuk, tim detektif Deong juga tiba untuk membantu. Dalam kilas balik, Deong melihat Mansik dan timnya sedang bersiap pergi dan mereka mengikutinya. Pertarungan pun pecah, berlangsung cukup lama. Mansik dan Deong berusaha keras melindungi mobil karena jika rusak, mereka akan dimarahi komisaris. Mereka kemudian mengetahui keberadaan monyet dan langsung mengejarnya. Monyet kabur menggunakan mobil komisaris. Hana muncul dengan mobil lain dan menabrak mobil yang dikendarai monyet. Mansik terkejut melihat hal itu. Monyet keluar dari mobil dan kembali kabur. Namun Jong Hyo-en mengejarnya. Saat Jong Hyo-en mendekati monyet, ia mendapati bahwa monyet telah dibunuh oleh seseorang. Ia mengejar pria misterius itu dan sempat bertarung, namun tidak berhasil karena pria tersebut sangat tangguh. Wajah Jong Hyo-en sempat terluka oleh pisau. Tak lama, suara klakson mobil terdengar dan pria itu segera kabur menggunakan mobil yang menjemputnya. Kemudian komisaris datang dan melihat Mansik sedang memegang plat nomor mobilnya. Ia masuk dan memeriksa mobilnya, lalu memukul Mansik. Namun kemudian, komisaris mendapat ide. Adegan berikutnya memperlihatkan berita mengenai komisaris yang menggunakan kerusakan mobilnya sebagai barang berharga yang harus ia korbankan demi pengungkapan kasus penyelundupan mobil ilegal dan juga narkoba yang ditemukan. Sementara itu, Dongju dan timnya membahas keberadaan mobil milik Jae-yong dan kemana mobil itu dikirim. Mereka juga memeriksa dokumen milik Jin-so dan Jae-yong, hingga menyadari bahwa Jin-so mungkin telah mengetahui aktivitas ilegal Jae-yong. Itulah sebabnya kemungkinan besar Ju-yong memerintahkan pembunuhan Jin-so. Jae-yong saat itu sedang berada di kamar mandi ketika bosnya datang dan menyampaikan bahwa pihak kepolisian terus-menerus menghubungi kantor, menanyakan perihal perjalanan Jae-yong. Bosnya mengaku telah mengatakan bahwa Jae-yong pergi atas perintahnya. Namun, Jae-yong tidak puas dengan jawaban itu. Ia kemudian menahan tangan bosnya dan menegaskan bahwa sang bos harus memberitahu polisi bahwa perjalanan itu benar-benar atas perintahnya. Dengan ketakutan, bosnya pun menyanggupi permintaan tersebut. Setelah kejadian itu, Jae-yong keluar dan langsung menghubungi seseorang melalui telepon. Ia mengatakan bahwa rencana harus diubah. Tak lama kemudian, timnya Mansik terlihat sedang berada di pelabuhan kontainer untuk mencari mobil milik Jae-yong, namun mereka tidak berhasil menemukannya. Di saat yang sama, Mansik menerima panggilan telepon yang menginformasikan tentang keberadaan Jae-yong. Dongju, yang mendengarnya, menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Jae-yong lolos, lalu segera berangkat bersama Jong Hyo-en untuk mengejarnya. Mereka akhirnya berhadapan langsung dengan Jae-yong.
Dongju menyampaikan bahwa Jae-yong menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan dan dapat ditahan selama 24 jam. Jae-yong membalas bahwa kematian Gyeong-il bukan karena dirinya, melainkan akibat campur tangan Dongju. Ia menambahkan bahwa seandainya Dongju tidak ikut campur, Gyeong-il mungkin masih hidup. Dongju terlihat terpancing emosi dan ingin menyerangnya, namun Jong Hyo-en segera menahannya. Setelah itu, mereka terus membuntuti mobil Jae-yong, namun sempat kehilangan jejaknya. Mansik lalu menghubungi Dongju dan memberitahu bahwa mereka telah menemukan mobil Jae-yong. Di tempat lain, seorang pekerja terlihat menelepon Jae-yong untuk mengabarkan bahwa mobilnya telah ditemukan. Tak lama kemudian, Dongju melihat mobil Jae-yong dan memberitahu Jong Hyo-en bahwa ia akan mengikuti Jae-yong sendirian, sambil meminta Jong Hyo-en tetap terhubung lewat radio. Ia terlihat melompat dari atap satu ke atap lainnya untuk mengejar Jae-yong yang membawa mobilnya melewati gang sempit. Namun, mobil Jong Hyo-en terjebak di gang tersebut dan tidak bisa melanjutkan pengejaran. Sementara itu, Mansik dan Hana juga sudah berada di lokasi dan sedang menunggu kedatangan Jae-yong. Saat Jae-yong muncul dengan mobilnya, Dongju melihat bahwa Hana berada tepat di hadapan mobil tersebut. Demi menyelamatkannya, Dongju mengambil selembar kain dan melompat dari atas, mendarat langsung di atas kap mobil hingga akhirnya mobil berhenti dan Hana pun selamat. Setelah kejadian tersebut, semua anggota tim menghampiri Dongju untuk memastikan keadaannya. Dongju meyakinkan mereka bahwa ia baik-baik saja dan tidak mengalami luka serius. Dongju lalu menghampiri Jae-yong dan memberitahunya bahwa penerbangannya telah dibatalkan dan bahwa Dongju telah melanggar sejumlah hukum termasuk menabrak dirinya. Ia kemudian menyampaikan bahwa Jae-yong resmi ditangkap. Dongju tertawa puas sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Di kantor polisi, Jo-yong sedang diinterogasi oleh Jong Hyun. Jong Hyun bertanya mengenai semua kasus pembunuhan yang melibatkannya. Ia menyebutkan bahwa mobil Jo-yong ditemukan di tempat kejadian tabrak lari, bahwa Jo-yong juga terlibat dalam pembunuhan Man-ki, dan bahkan dalam kasus bunuh diri Guyeong. Jong Hyun memintanya untuk mengakui semua itu, tapi Jo-yong menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali, namun Jong Hyun menjelaskan bahwa nama Jo-yong selalu muncul karena ia adalah petugas bea cukai, dan banyak kasus penyelundupan narkoba masuk dan keluar negara ini. Hal seperti itu mustahil terjadi tanpa keterlibatan orang dalam, dan Jo-yong adalah salah satu pejabat bea cukai, jadi dia sangat mencurigakan. Meski begitu, Jo-yong tidak menjawab apa-apa dan terus melihat ke arah jam tangannya. Di luar, Dongju dan Hana memperhatikan semua itu dan mereka tampak kesal karena tidak mau mengaku. Lalu ada adegan kilas balik yang menunjukkan ketika Jo-yong ditangkap polisi dan Dongju berkata padanya bahwa ia merasa sangat puas melihat Jo-yong di penjara. Dongju mengatakan bahwa banyak penderitaan yang ia alami untuk bisa membuat Jo-yong masuk ke dalam penjara. Jo-yong lalu membalas bahwa penderitaan Dongju baru akan dimulai dan nyawanya kini sedang dipertaruhkan. Di hari berikutnya, Jo-yong masih belum mengakui apapun. Jong Hyun pun terlihat kelelahan karena terus menginterogasinya. Di luar, Dongju mengatakan kepada Mansik bahwa hantu seperti ini tidak bisa dinasihati dengan kata-kata, harus dengan tindakan, dan ia meminta izin untuk menginterogasi Jo-yong langsung. Namun, Mansik menolak. Lalu tiba-tiba, beberapa petugas bea cukai datang dan membawa Jo-yong, dengan alasan bahwa ia telah melakukan ekspor-impor ilegal, sehingga hukumannya akan ditentukan oleh pihak bea cukai. Di saat yang sama, Jaksa Kim juga datang bersama mereka dan berbicara dengan Jong Hyun. Jong Hyun memintanya untuk tidak ikut campur karena Jo-yong adalah kriminal besar. Namun Jaksa Kim mengatakan bahwa ia hanya menjalankan perintah dari atasan. Setelah itu, Hana meminta bicara langsung dengan Jo-yong dan menanyakan dari mana ia mendapatkan jam tangan itu. Jo-yong menjawab bahwa itu adalah hadiah dari seseorang, tapi ia tidak ingat siapa yang memberikannya. Hana pun berkata bahwa jam tangan tersebut tampak sama dengan dimiliki oleh semua orang yang telah meninggal. Jo-yong menganggap itu mungkin hanya kebetulan. Ia lalu mencoba menakuti Hana dengan menunjukkan jam tangannya. Namun Jong Hyun langsung menghentikannya. Saat Jo-yong sedang dibawa pergi oleh petugas bea cukai, Dongju tiba-tiba berlari untuk menyerangnya, tapi Mansik berhasil menahannya. Dongju kemudian mengancam Jo-yong bahwa suatu hari nanti ia sendiri yang akan memasukkannya ke dalam penjara. Namun setelah mengucapkan hal itu, Dongju tiba-tiba merasa pusing dan mengalami mimisan, lalu jatuh pingsan. Jo-yong mendekatinya dan dengan nada menantang mengatakan bahwa jika Dongju memang punya nyali, maka ia dipersilakan mencobanya, karena ia akan menunggunya. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Jo-yong sedang dibawa dengan mobil oleh seorang jaksa. Jaksa tersebut merasa heran mengapa ia harus membawa Jo-yong berdasarkan perintah langsung dari Ketua Mahkamah Agung. Ia pun mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Jo-yong. Menanggapi hal itu, Jo-yong menyatakan bahwa dirinya adalah seorang pegawai negeri biasa. Sementara itu,
Dongju terlihat sedang dirawat di rumah sakit. Dokter yang menanganinya memarahinya karena meskipun kondisinya terlihat mulai membaik, luka yang dideritanya sebenarnya belum sepenuhnya sembuh, sehingga ia belum diizinkan keluar rumah sakit tanpa persetujuan dokter. Mansik pun meminta Dongju untuk tetap tinggal di rumah sakit, tetapi Dongju menolak dengan alasan bahwa tanpa dirinya, mereka tidak akan mampu menangkap Joyong. Pernyataan tersebut membuat Mansik marah dan menyuruh Dongju diam serta beristirahat saja. Tak lama kemudian, Mansik mendapat telepon dari Dayong yang mengatakan bahwa terjadi masalah di kantor dan mereka harus segera ke sana. Mansik juga meminta Hana untuk menjaga Dongju selama ia pergi. Setibanya di kantor, Dayong mengatakan bahwa semua barang bukti sudah diambil oleh pihak kejaksaan, termasuk mobil. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya Joyong. Mansik menjawab bahwa Joyong bukanlah penjahat biasa. Sementara itu, di rumah sakit, Hana secara tidak sengaja menemukan ponsel milik Dongju. Di sana, ia melihat stiker yang dulu pernah ia berikan kepada Dongju. Lalu, kita dibawa ke adegan masa lalu, di mana foto Hana dijadikan sebagai model makanan bakpao dalam suatu acara. Beberapa gadis mengejeknya dan membuang semua makanan itu ke tempat sampah. Dongju yang melihat itu mengambil semua bakpao dan memasukkannya ke dalam jaket. Saat itu, Hana datang dan melihat semua bakpao itu di dalam jaket Dongju, lalu menjatuhkannya. Dongju mengatakan bahwa mereka semua iri pada Hana, itulah sebabnya mereka memperlakukannya seperti itu. Hana awalnya terlihat mengabaikan perkataan Dongju dan berniat pergi begitu saja. Namun, dari belakang Dongju berteriak bahwa banyak orang mungkin iri padanya. Tapi orang yang mencintainya lebih banyak terutama dirinya sehingga Hana seharusnya merasa bahagia, bukan sedih. Setelah mendengar itu, Hana pun tersenyum dan pergi dari sana. Pada adegan berikutnya, Dongju terlihat duduk dengan sedih setelah kalah bertarung. Saat itulah Hana datang mendekatinya dan menempelkan stiker bergambar wajahnya di pipi Dongju. Cerita kemudian berpindah ke masa kini, di mana Hana melihat stiker tersebut dan tersenyum saat hendak mencopotnya. Namun, Dongju tiba-tiba datang dari belakang dan merebut ponselnya sambil melarang Hana untuk mencopot stiker itu. Hana mencoba mengambil kembali ponselnya dan tetap ingin mencopot stiker itu. Tapi dalam proses rebutan tersebut, mereka berdua malah jatuh ke atas ranjang. Situasi itu pun menciptakan momen romantis, dan Dongju hampir saja mencium Hana. Sayangnya, momen itu terpotong saat seorang perawat datang dan memukul mereka, membuat mereka langsung bangkit dan menyingkir. Setelah itu, Hana keluar dan bertemu dengan Jong Hyun yang memang datang untuk menemuinya. Mereka duduk bersama di area kafe. Di sana, Jong Hyun mengatakan bahwa ia merasa Juyong sedang mengawasi Hana, karena ia mencurigai Hana sudah melihat dokumen bea cukai yang sempat hilang. Jong Hyun lalu bertanya apakah Hana menemukan sesuatu yang mencurigakan dari dokumen tersebut. Hana menjawab bahwa ia tidak mengingat ada dokumen semacam itu. Jong Hyun pun menyarankannya untuk mundur dari kasus ini, karena ia takut Juyong akan menargetkan Hana. Namun Hana menolak. Ia mengatakan bahwa justru ini bisa menjadi kesempatan untuk menangkap Juyong. Ia juga menambahkan bahwa sekarang Jong Hyun bukan siapa-siapa baginya, jadi tak perlu terlalu banyak memikirkannya, karena mereka tidak akan pernah bisa kembali bersama. Di tempat lain, diperlihatkan adegan di kantor kejaksaan. Kepala jaksa mendapat panggilan dari wali kota yang secara pribadi memintanya untuk membebaskan Juyong. Karena itu, jaksa Kim pun membebaskannya. Ia kemudian merenung, bertanya-tanya siapa sebenarnya Juyong sampai-sampai wali kota harus turun tangan langsung. Sementara itu, di kantor polisi, Jong Hyun juga mendapat kabar bahwa Juyong telah dibebaskan oleh kejaksaan karena tidak ditemukan bukti yang cukup atas keterlibatannya dalam kasus penyelundupan. Ia mengabarkan hal itu kepada yang lain, mengatakan bahwa Juyong dinyatakan tidak bersalah dan akhirnya dilepaskan begitu saja. Mansik, yang juga berada di sana, merespons dengan curiga. Ia merasa ada yang janggal dan memerintahkan semua orang untuk menyelidiki Juyong secara menyeluruh, dari latar belakangnya hingga seluruh kehidupannya saat ini. Kemudian Jong Hyun melaporkan kepada Mansik bahwa Juyong tidak memiliki keluarga maupun teman. Bahkan di kantor, Juyong jarang berbicara dengan siapapun kecuali dengan seorang wanita bernama Kim Yuna. Selain wanita itu, Juyong tidak pernah terlihat berbincang dengan siapapun. Lalu Jong Hyun menambahkan bahwa tabungan Juyong pun biasa saja, seperti orang normal pada umumnya. Ia hanya memiliki sebuah rumah kecil dan satu mobil kecil, namun di sisi lain, ditunjukkan bahwa Juyong datang ke sebuah gedung, yang tampaknya adalah miliknya sendiri. Di sana, terdapat 30 mobil sport mewah. Hana pun mengingatkan bahwa saat kasus penyelundupan terjadi, ada satu kasus tentang 30 mobil sport yang hilang dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Juyong terlihat mengendarai salah satu mobil sport tersebut. Dari situ mulai terlihat bahwa Juyong ternyata bukan orang biasa. Di balik dirinya,
Ada kekuatan besar yang mendukungnya. Ia juga tampak sangat kaya dan berpengaruh. Tak lama, Juyong membawa mobil sport yang dikendarainya pergi ke tempat rongsokan untuk dihancurkan. Keesokan harinya, diperlihatkan Dongju sedang diperiksa oleh dokter di rumah sakit, dan di televisi sedang ditayangkan berita tentang kecelakaan mobil tersebut. Setelah itu, Dongju keluar dari rumah sakit dan langsung pergi menemui Juyong di kantornya. Ia menemukannya sedang makan di area kafe. Lalu Dongju pun duduk di sampingnya dan mulai berbicara. Dongju dengan marah mengatakan bahwa Juyong telah mempermainkan hukum dan melakukan begitu banyak kejahatan, tapi tetap tidak mendapatkan hukuman apapun, bahkan tidak dipecat dari pekerjaannya. Setelah itu, Dongju menambahkan bahwa dia mengakui Juyong memang sangat berkuasa. Namun, Dongju juga mengatakan bahwa sekuat apapun bos lawannya dan semengerikan apapun orang itu, ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia menegaskan bahwa dirinya akan memastikan orang itu masuk penjara. Setelah mengatakan hal tersebut, Dongju pun pergi dari tempat itu. Dongju kemudian memanggang dan memakan daging karena ia disuruh dokter untuk memulihkan kesehatannya. Saat itu, Mansik datang dan bertanya kenapa Dongju keluar dari rumah sakit. Dongju menjawab bahwa ia sudah merasa sehat dan tidak ada masalah lagi, jadi ia memutuskan kembali. Mereka pun akhirnya makan daging bersama. Di sana terlihat Jehong memiliki pohon cabai dan tanaman lain, yang seluruh cabainya habis dimakan oleh Dongju dan Mansik. Keesokan harinya, Jehong tampak sedih saat melihat tanaman cabainya yang sudah rusak. Dongju pun meminta maaf padanya sebelum pergi. Sementara itu, Hana dan Dongju sedang sarapan bersama. Dongju menyuruh Hana untuk menyuapinya, namun Hana menolak dan menyuruhnya makan sendiri. Lalu Hana bertanya mengapa Dongju rela mematahkan tangannya demi melindungi seseorang yang bahkan tidak peduli padanya. Ucapan itu membuat Hana tiba-tiba teringat akan sesuatu. Lalu ia berdiri dan pergi dari tempat itu. Setelah itu, tampak bahwa Hana pergi untuk menemui Juyong. Ia mengancam Juyong dan mengatakan bahwa kadang-kadang saat sedang bertanding, ia tidak bisa melihat targetnya karena semuanya tampak kabur. Namun, jika ia fokus cukup lama pada satu titik, maka semuanya akan terlihat jelas. Sambil menyampaikan hal itu, ia memberikan kepada Juyong dan pergi dari tempat itu. Kemudian, Hana datang ke kantor. Dongju langsung menanyainya kemana ia pergi, dan bertanya apakah ia sempat menemui Juyong. Hana mengiyakan dan menjelaskan bahwa ada sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1972 dan telah tutup pada tahun 2009. Dan menurut dugaannya, Juyong mungkin memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Ia juga mencurigai bahwa akar dari semua masalah ini bisa ditelusuri dari sana. Dongju kemudian memuji Hana dengan mengatakan bahwa dirinya luar biasa. Namun, ia juga memperingatkan agar Hana tidak lagi menemui Juyong sendirian. Ia meminta agar jika Hana ingin menemuinya lagi, maka ia harus memberitahunya, dan Dongju sendiri yang akan menemaninya. Sementara itu, Juyong tampak sedang membaca dokumen yang sebelumnya ditinggalkan oleh Hana. Di dokumen itu tertulis pesan, "Kalau kamu bisa kabur, maka kaburlah." Juyong pun bergumam bahwa gadis itu pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Tak lama kemudian, seorang anak buah Juyong datang dan melapor bahwa bos besar dan orang Rusia yang mereka tunggu telah pergi. Namun, tentang gadis Filipina yang mereka cari, belum ada informasi. Ia menghilang setelah tiba di bandara dan tak pernah mencoba menghubungi mereka. Kemudian adegan beralih ke kantor polisi, di mana Dayong datang menemui tim penyidik. Ia mengatakan bahwa ia ingin membagikan beberapa informasi, dan mengusulkan agar mereka bekerja sama. Setelah disetujui, Dayong mengungkapkan tentang permen narkoba, bahwa walaupun semua barang bukti telah disita oleh kejaksaan, tapi mereka melewatkan satu hal, permen tersebut. Ia menjelaskan bahwa itu bukan permen biasa, melainkan jenis narkoba impor. Namun sekarang, narkoba jenis itu sudah mulai diproduksi juga di Korea. Ia menambahkan bahwa pencipta narkoba itu dikenal sebagai iblis narkoba yang disingkat Inarko, seseorang yang bukan warga lokal dan wajahnya belum pernah diketahui siapapun. Hanya ada satu ciri, dia memiliki tinggi sekitar 6 kaki. Kemudian diperlihatkan seorang pria setinggi sekitar 6 kaki dipukul oleh seorang gadis, yang ternyata adalah si Inarko itu sendiri. Ia merupakan wanita Filipina yang selama ini sedang dicari oleh Juyong. Ia membunuh orang-orang di tempat itu sambil mengungkapkan kemarahannya karena ada yang berani meniru permen miliknya. Sementara itu, Juyong menelepon wanita Filipina tersebut. Dalam percakapan itu, perempuan itu mengatakan agar Juyong tetap tenang karena sebelum ia datang ke sana, masih ada urusan kecil yang harus ia selesaikan lebih dulu. Ia pun menambahkan bahwa dirinya akan menyingkirkan semua polisi yang mencoba mengejar mereka. Kembali ke masa kini, diperlihatkan Inarko menyiramkan minyak tanah ke seluruh tempat itu dan menelepon polisi untuk datang ke lokasi. Setelah itu, seluruh tim kepolisian tiba di tempat tersebut. Inarko awalnya merencanakan sesuatu dan hendak pergi dari gudang. Namun tiba-tiba seseorang datang dan mulai memukulinya.
Ia tidak mampu melawan mereka. Namun Dongju datang di saat yang tepat dan menyelamatkannya. Saat mencoba kabur, terjadi kebakaran di gudang itu dan semua orang panik melarikan diri. Dongju lalu membawa Inarko dan melompat keluar jendela sambil berpegangan dengan satu tangan. Inarko tampak sangat terkesan dengan keberanian Dongju. Kemudian, di tempat kejadian perkara, Jong Hyun mengatakan bahwa kemungkinan besar tidak ada bukti yang bisa ditemukan karena semuanya telah hangus terbakar. Namun, ia menduga bahwa tempat itu mungkin digunakan untuk penyelundupan perempuan, dan gadis yang mereka temukan bisa saja merupakan korban. Setelah itu, muncul seorang tokoh baru bernama Leo, seorang gangster yang belum dijelaskan latar belakangnya. Ia terlihat membunuh beberapa preman yang mencoba meniru narkobanya. Saat hendak pergi, seorang anak kecil menembaknya, namun Leo justru mendekat, menghancurkan senjatanya, dan menanyakan umur anak itu. Setelah mengetahui bahwa anak itu baru berusia 17 tahun, Leo berkata bahwa senjata tidak pantas ada di tangannya, dan memberinya kesempatan untuk keluar dari dunia kekerasan, sesuatu yang tidak semua orang dapatkan. Tindakan itu menunjukkan bahwa Leo tampaknya juga memiliki masa lalu kelam. Di kantor polisi, gadis yang mereka temukan sedang diperiksa, namun ia berpura-pura kehilangan ingatan. Saat Hana memberinya pakaian, gadis itu memperhatikan bahwa baju tersebut sangat mahal. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, di tempat lain, Mansik sedang berdiskusi dengan timnya mengenai keamanan gadis itu. Mereka sepakat bahwa tidak bisa menempatkannya di kantor karena informasi bisa bocor. Maka, mereka memutuskan untuk menempatkannya di rumah salah satu dari mereka. Gadis itu malah memilih untuk tinggal bersama Dongju. Namun Hana tidak setuju dan mengatakan bahwa ia yang akan tinggal bersamanya. Akhirnya, Hana membawanya ke rumah dan menyediakan kamar, sambil mengatakan bahwa jika ada yang dibutuhkan, ia hanya perlu memanggil. Dongju juga berada di rumah itu. Saat Hana bertanya mengapa ia di sana, Dongju menjawab bahwa ia ditugaskan oleh Mansik untuk melindungi mereka berdua. Hana merasa aneh karena Dongju biasanya tidak menuruti perintah. Namun Dongju tidak menjawab. Di malam hari, Dongju memasak dan menyajikan makanan. Ia memberikan makanan terlebih dahulu kepada Hana, baru kemudian ke Inarko, yang tampak kesal. Ketika Dongju kesulitan mengambil daging, Inarko malah terlebih dahulu meletakkan daging itu ke piringnya Dongju. Hal ini membuat Hana dan Dongju terkejut. Malamnya, Dongju tertidur. Sementara Hana duduk di sampingnya dan teringat peringatan dokter bahwa pasien dalam kondisi seperti Dongju biasanya merasa telah sembuh, padahal masih membutuhkan perawatan intensif. Saat mengetahui Dongju demam, Hana merawatnya. Dari kejauhan, Inarko memperhatikan semua itu. Keesokan paginya, Dongju melihat tulisan, "Terima kasih," di perbannya. Lalu ditampilkan kilas balik saat Hana menulisnya malam sebelumnya. Dan Dongju tampak sangat bahagia. Di kamar mandi, Dongju berpura-pura ada kebakaran dan memanggil Hana. Saat Hana masuk, ia memeluk dan mencoba mencium Hana. Tetapi Hana malah memukulnya dan menyuruhnya segera bersiap karena mereka harus pergi. Sementara itu, Inarko yang duduk di luar mengatakan bahwa ia merasa Hana menyukai Dongju. Hana membantah dan menyebut bahwa dirinya tidak mungkin menyukai pria seperti Dongju. Namun Inarko tetap merasa bahwa Hana memang peduli dan nyaman bersamanya. Ia bahkan berharap bahwa perasaannya salah. Setelah itu, diperlihatkan adegan saat para polisi sedang mengikuti sesi pelatihan di bawah terik matahari. Hana tampak lemas, dan Dongju yang melihatnya berusaha melindunginya dari panas dengan menutupi kepalanya. Hana merasa bahagia karena sikap perhatian itu. Kemudian, Hana duduk di bangku dan Dongju datang membawakan banyak minuman. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu minuman apa yang disukai Hana, jadi ia membawakan semuanya. Hana pun teringat masa lalu saat ia pernah berkata bahwa ia tidak akan pernah menyukai Dongju. Namun kini, ia justru menarik Dongju dan menciumnya. Dalam hati, Hana berpikir bahwa mungkin ia memang gila, karena ternyata ia telah jatuh cinta padanya. Dongju pun tampak sangat bahagia, namun tiba-tiba ia pingsan. Setelah itu, diperlihatkan adegan di rumah sakit saat Dongju sedang diperiksa oleh dokter. Dokter menyatakan bahwa Dongju tidak mengalami luka serius, hanya merasa lemas dan pusing akibat terpapar sinar matahari, sehingga ia sempat pingsan. Namun, Dongju sama sekali tidak memikirkan kondisinya sendiri. Ia justru terus menatap Hana sambil tersenyum, membuat orang-orang di sekitarnya heran dan ikut menoleh ke arah Hana. Di kantor polisi, para petugas sedang menyelidiki informasi mengenai Juyong. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Juyong ternyata sudah mengetahui sebelumnya bahwa mobil itu akan ditemukan. Oleh karena itu, Juyong telah lebih dulu menghapus semua rekam jejaknya. Sementara itu, terlihat bahwa seseorang sempat menelepon Juyong untuk memberitahunya berbagai informasi. Pada adegan selanjutnya, Dongju terlihat mengajak Hana untuk ikut dengannya dalam proses penyelidikan.
namun Hana menolak. Dongju lalu mengancam bahwa jika Hana tidak ikut, maka ia akan memberitahu semua orang bahwa Hana telah menciumnya. Karena terdesak, Hana akhirnya bersedia ikut dengannya. Kemudian, Dongju dan Hana pergi ke lokasi tempat Juyong sebelumnya melarikan diri dengan mobil. Mereka menduga bahwa seseorang telah menelepon Juyong dan memberitahu soal keberadaan mobil tersebut. Namun, setelah memeriksa catatan panggilan, tidak ditemukan petunjuk apapun. Hal itu membuat mereka menyimpulkan bahwa Juyong kemungkinan menggunakan ponsel sekali pakai yang kemudian ia buang. Dongju mulai mencari di sekitar lokasi dan menemukan setengah bagian dari ponsel tersebut. Ia menunjukkan potongan ponsel itu kepada Hana dan menduga bahwa bagian lainnya jatuh ke dalam saluran air. Untuk memastikan, Dongju menuangkan air ke dalam saluran guna melihat arah aliran, lalu menyusurinya. Namun, tiba-tiba Hana kehilangan jejaknya dan mencoba menghubunginya lewat telepon, tetapi tidak diangkat. Saat mereka bertemu kembali, Dongju terlihat sedang berbaring di lantai. Hana kemudian bertanya apa yang terjadi, dan Dongju menjelaskan bahwa ia berhasil menemukan ponselnya, tetapi tangannya terjepit. Pada momen itu, Hana mengatakan bahwa ia ingin mengungkapkan sesuatu. Ia mengaku bahwa saat itu pikirannya kacau dan ia kehilangan kendali, sehingga ia mencium Dongju. Ia meminta agar Dongju melupakan kejadian itu dan tidak membahasnya lagi. Namun, Dongju tidak terlalu memperhatikan ucapan Hana. Ia justru mengeluh bahwa cuaca sangat panas dan ia ingin makan sosis. Saat Hana hendak membantunya bangun, barulah ia menyadari bahwa tangan Dongju memang benar-benar terjepit. Hana pun berkata bahwa ia akan memanggil seseorang untuk membantu. Tak lama kemudian, Jong Hyun datang dan mencoba menolong. Ia sempat bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi antara Dongju dan Hana, serta apa yang terjadi sebelum Dongju pingsan. Dongju hanya tersenyum dan mengatakan bahwa momen tersebut sangat romantis dan ia tidak bisa menceritakannya. Pernyataan itu membuat Jong Hyun kesal dan ia pergi begitu saja meninggalkan Dongju. Sementara itu, di laboratorium forensik, ditemukan bahwa sidik jari Juyong cocok dengan yang ada di ponsel. Semua orang tampak sangat senang dan Mansik pun memuji kerja tim tersebut. Di tempat lain, Ibu Yong yang datang ke restorannya. Saat ia tiba, ia melihat beberapa anak sedang membersihkan dinding bagian luar restoran. Ia pun menghampiri mereka dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Anak-anak itu menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya, Dongju telah mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menjaga tembok tersebut dan memastikan tidak ada yang mencoretinya. Dongju bahkan mengancam, jika ia melihat ada coretan, ia akan datang dan menangkap mereka. Setelah itu, Dongju juga membelikan mereka es krim. Ibu Gyeong-il tampak tersentuh dengan apa yang dilakukan Dongju dan mengirimi pesan yang memintanya untuk datang ke restorannya besok malam. Dongju tampak bahagia saat membaca pesan dari Ibu Gyeong-il. Di kantor polisi, Ibu Hana datang dan memuji Dongju karena telah menyelamatkan Hana sampai tangannya cedera. Ia juga mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah berupa air purifier yang ia peroleh dari perusahaan asuransi tempat Dongju membeli polis. Dongju menerima hadiah itu sambil berterima kasih, lalu masuk ke kantor dan memamerkannya di hadapan semua orang. Ia sengaja mengatakan bahwa hadiah itu diberikan oleh Ibu Hana, dengan maksud menyindir Jong Hyun. Namun, Jong Hyun kemudian juga mengeluarkan air purifier miliknya yang ternyata jauh lebih besar dan juga diberikan oleh Ibu Hana karena ia juga membeli polis yang sama. Saat Hana datang, mereka berdua buru-buru menyembunyikan alat itu, namun Hana curiga kalau mereka membeli asuransi dari ibunya. Sementara itu, Inarko yang terjebak di sebuah rumah dan mengamati para petugas dari jendela. Ia terlihat bingung dan tidak tahu bagaimana caranya melarikan diri. Kemudian, Hana pulang ke rumah dan mendapati ibunya ada di sana. Saat Hana bertanya kenapa ibunya datang, ibunya menjawab bahwa ia datang untuk makan malam bersama. Hana lalu menanyakan alasan ibunya menjual polis asuransi kepada Dongju dan Jong Hyun serta mengapa ibunya masih berhubungan dengan mereka. Ibunya menjelaskan bahwa bukan ia yang menawarkan, melainkan mereka yang datang sendiri memintanya. Hana lalu bertanya tentang kematian ayah mereka, namun ibunya enggan menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa meskipun ayah Hana adalah ayah yang baik, ia bukanlah suami yang baik, dan ia tidak ingin mengingat hal-hal yang menyakitkan itu lagi. Jawaban tersebut membuat Hana marah dan ia pun pergi meninggalkan rumah. Di jalan, Hana membeli sosis untuk Dongju. Saat berjalan, ia melihat anak anjing yang dulu dibawa Dongju. Ketika ia bertanya kepada tetangganya mengenai nama anjing itu, tetangganya menjawab bahwa ia belum memberinya nama. Hana pun memutuskan untuk menamainya Dongju. Tak lama, Hana bertemu Jong Hyun di jalan. Ia langsung menegur Jong Hyun dan bertanya kenapa masih berbicara dengan ibunya. Padahal menurutnya sudah tidak ada lagi hubungan antara mereka berdua dan tidak akan pernah ada lagi. Ia meminta Jong Hyun agar tidak berbicara lagi dengan ibunya. Saat itu, Dongju datang dari arah belakang dan merasa sangat senang setelah melihat Hana membawa sosis untuknya. Mereka lalu masuk rumah,
Mansik dan anggota polisi lainnya mendengar kesaksian dari Inarko di mana tempat penyimpanan obat. Di sana, Inarko berbohong kalau ia mengingat sesuatu, dan mulai menceritakan bahwa orang-orang yang menculiknya adalah bagian dari sebuah transaksi narkoba. Mereka kemudian berdiskusi mengenai transaksi yang akan dilakukan di pelabuhan pada keesokan paginya. Saat itu, Dongju dan Dayong terlihat berdiri bersama di depan pelabuhan sambil merancang rencana di dalam mobil, tentang bagaimana mereka akan menangkap gangster tersebut keesokan harinya. Ketika pagi tiba, orang yang dicari memang muncul di lokasi. Namun, ia mendapat telepon yang memperingatkannya bahwa polisi sudah ada di sana, sehingga ia langsung mencoba melarikan diri. Dongju dan seluruh timnya pun segera mengejarnya. Gangster itu kemudian mencoba kabur menggunakan perahu. Jong Hyun dan Dongju lantas melompat ke air untuk mengejarnya. Jong Hyun berhasil melompat ke atas kapal, sementara Dongju justru tercebur ke air karena tidak bisa berenang. Untungnya, Dayong melemparkan pelampung udara ke arahnya, sehingga Dongju berhasil menyelamatkan diri. Di sisi lain, Jong Hyun berhasil menangkap gangster tersebut dan membawanya kembali. Semua anggota tim merasa sangat senang. Tim forensik pun tiba di lokasi dan memberitahu Mansik dan Dayong bahwa ini adalah penggerbekan narkoba terbesar dalam sejarah Korea, karena jumlah narkoba yang ditemukan sangat besar. Mendengar hal itu, Mansik dan Dayong tampak sangat puas dan bahagia. Selanjutnya, Jong Hyun dan Hana terlihat sedang melakukan pengujian narkoba di atas kapal. Dari hasil pemeriksaan, mereka menyimpulkan bahwa narkoba tersebut bukan milik asli Inarko, melainkan hanya tiruannya. Sementara itu, Dongju sedang menginterogasi si gangster. Ia mendesaknya untuk mengaku bahwa semua ini adalah perintah Juyong. Namun, gangster itu bersikeras bahwa dirinya tidak ada hubungan dengan Juyong dan hanya menjalankan transaksi biasa. Dongju yang kesal pun memukulinya sambil memperingatkan bahwa jika di masa depan diketahui ada hubungan dengan Juyong, ia tidak akan segan bertindak. Adegan kemudian beralih ke Jonga, putri Mansik, yang sedang dibawa oleh polisi karena terjaring razia di saat itu, Mansik dan timnya menuju lokasi, sehingga Jonga bersembunyi. Ketika situasi tenang, ia mencoba melarikan diri, tetapi Dongju melihatnya dan hendak menangkapnya. Namun, Jonga justru memeluk Jong Hyun dan tidak mau melepaskannya. Dongju sempat meminta Jonga untuk ikut dengannya, namun ia menolak. Kemudian, Mansik datang dan sangat marah melihat Jonga. Ia bertanya bagaimana Jonga bisa datang sendiri dari Filipina. Ketika Dongju kembali ke kantor, ia melihat foto Jonga di meja kerja Mansik dan menyadari identitasnya. Mansik lalu memutuskan bahwa Jonga akan tinggal di Cafe House bersama salah satu petugasnya. Namun, ternyata Cafe House itu adalah tempat di mana Inakor sebelumnya disembunyikan. Sementara itu Mansik sedang melakukan konferensi pers di depan para wartawan. Ia mengumumkan bahwa timnya berhasil menyita narkoba senilai 12 juta yen, yang merupakan penggerbekan narkoba terbesar dalam sejarah Korea. Saat wawancara berlangsung, Hana, Jong Hyun, dan Dongju datang dan memanggil Mansik. Mereka memberitahu bahwa perusahaan ekspor-impor tempat narkoba itu dikirim adalah milik Angnya Wali Kota, dan kemungkinan besar Juyong melakukan semua itu atas perintah Wali Kota. Mendengar hal tersebut, Mansik tampak sangat terkejut mengingat Wali Kota dan komisaris dikenal sebagai dua sahabat dekat. Saat itu terlihat mereka bermain tenis bersama. Meski dalam hati komisaris tidak menyukai Wali Kota, ia tetap bersikap hormat karena posisinya. Di tengah permainan, Wali Kota menerima sebuah panggilan telepon yang besar kemungkinan berasal dari Dongju. Sementara itu, Mansik tampak sangat marah dan langsung mendatangi Dayong. Ia merasa Dayong telah sengaja menyuruhnya melakukan konferensi pers sendirian karena mengetahui kalau perusahaan yang terlibat adalah milik anaknya Wali Kota. Pertengkaran pun terjadi antara keduanya. Rekan-rekan mereka berusaha melerai, namun pertengkaran terus berlanjut. Dayong menjelaskan bahwa ia sendiri baru mengetahui informasi penting sesaat sebelum wawancara, maka dari itu ia menyuruh Mansik pergi. Di saat itu, komisaris datang dan langsung menghentikan mereka. Ia bertanya kepada Mansik siapa yang bertanggung jawab atas ide tersebut. Mansik mengaku bahwa itu adalah idenya, sehingga komisaris langsung menampar atau memukulnya. Di tempat lain, Juyong menerima sebuah panggilan telepon dan mendapatkan semua informasi mengenai kejadian yang terjadi. Saat ia kembali ke kantornya, atasannya menegurnya karena merasa bahwa Juyong telah menjebak Wali Kota, padahal seharusnya ia bertugas melindunginya. Juyong meminta maaf dan mengatakan akan langsung meminta maaf kepada Wali Kota. Setelah itu, Jonggu terlihat berdiri bersama Juyong di depan kantor Wali Kota. Ia akhirnya diberi izin masuk. Begitu masuk, ia langsung menyerang Wali Kota dan memukulnya dengan sangat keras. Di saat itu terungkap bahwa Juyong bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang jauh lebih kuat dan berkuasa dibandingkan Wali Kota.
Wali kota pun terlihat ketakutan. Sambil memukulinya, Juyong menegaskan bahwa wali kota telah melupakan siapa yang membantunya mencapai posisi tersebut, dan justru mengkhianatinya dengan mengambil narkoba miliknya. Wali kota memohon maaf, dan Juyong menuntut agar namanya dibersihkan dari seluruh kasus tersebut. Di sisi lain, Jonggu yang menyaksikan semua itu sangat terkejut. Ia sebelumnya mengira bahwa wali kota adalah dalang utama dari semua ini. Namun saat melihat Juyong memukuli wali kota, ia menjadi ketakutan. Ia juga menyadari bahwa jam tangan yang dipakai oleh wali kota sama seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Sementara itu, Mansik sedang makan malam bersama timnya. Ia memarahi mereka karena merasa dikhianati. Semua mendorongnya maju, namun mundur saat ia dimarahi. Mereka pun saling menyalahkan. Setelah makan dan minum, mereka keluar restoran, dan Mansik pergi ke toilet. Saat berada di luar toilet, beberapa orang menyerangnya dan memukulinya hingga pingsan. Tak lama kemudian, Dongju datang dan melihat Mansik mengalami luka di kepala. Ia panik dan ingin memanggil ambulans, namun Mansik menolaknya dan meminta agar segera melapor ke markas polisi bahwa pistolnya telah dicuri. Sementara itu, Juyong terlihat sedang melepaskan tembakan ke sembarang arah menggunakan pistol Mansik. Ia menembak secara acak di berbagai lokasi, sehingga membuat masyarakat ketakutan dan menjadi pemberitaan media. Di kantor polisi, Dongju menjelaskan bahwa pistol itu kemungkinan besar milik Mansik. Di sisi lain, Hana sedang berada di laboratorium forensik. Dokter forensik menyampaikan bahwa darah yang ditemukan di pakaian Inakor berasal dari seseorang yang sangat dekat secara jarak pada saat kejadian, dan ia menduga bahwa gadis itulah yang membunuh para pria tersebut. Hana terkejut mendengar hal itu dan ia mengetahui kalau nama gadis itu adalah Kim Yun-ha dan segera menelepon Dongju untuk memberitahunya. Semua orang yang bersamanya pun langsung menuju tempat tinggal Yun-ha. Namun setibanya di sana, semuanya telah hangus terbakar. Mansik, yang marah dan cemas, bertanya kepada seorang petugas tentang keberadaan putrinya. Petugas itu hanya menjawab bahwa ia sedang ke toilet, dan ketika kembali, semuanya sudah terjadi. Mereka segera memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa Yun-ha tidak menculik Jonga, melainkan berhasil membujuknya untuk ikut secara sukarela. Jonga ternyata memang memilih kabur bersama wanita itu. Kemudian terlihat Yun-ha sedang berdiri di depan toko pakaian. Juyong datang untuk menjemputnya. Ia bertanya mengapa Yun-ha membutuhkan waktu lama untuk kabur, apakah karena keamanannya terlalu ketat. Tapi wanita itu menjawab bahwa ia hanya merasa nyaman di sana, dan itulah alasannya tetap tinggal. Ia lalu memberitahu bahwa ia tidak datang sendirian. Ia membawa seorang teman, yakni Putri Mansik. Juyong bertanya apa yang ingin ia lakukan dengan gadis itu, tapi Yun-ha hanya tersenyum licik. Di waktu yang sama, Mansik menerima telepon kalau mereka telah menemukan Jonga dan mereka semua bergegas ke lokasi yang ditunjukkan. Di sana, mereka melihat Jonga sedang duduk di sebuah meja. Jong Hyun kemudian menjelaskan bahwa Jonga tidak punya uang untuk membeli es krim, jadi ia menyebut namanya kepada pemilik toko, yang kemudian meneleponnya. Saat itu, Mansik menghampiri putrinya dan memeluknya sambil menangis. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semua ini dan menyayangkan keputusan putrinya untuk kabur. Tiba-tiba, seorang kurir datang membawa paket untuk Dongju. Saat dibuka, paket tersebut berisi pistol milik Mansik yang telah kosong pelurunya. Hal ini membuat mereka terkejut. Tak lama kemudian, Dongju mendapat panggilan dari ibunya Gyeong-il, namun tidak ada suara dari seberang. Ia langsung panik dan mereka semua segera menuju restorannya. Di sana, mereka mendapati bahwa ibunya Gyeong-il telah tertembak dan kondisinya sangat kritis. Kemudian ditampilkan adegan kilas balik masa kecil Dongju. Saat itu, ayahnya memukuli ibunya yang sedang sakit. Namun ibunya Gyeong-il datang dan menyelamatkan ibunya dari amukan ayah Dongju. Dalam adegan lain, diperlihatkan pemakaman ibunya Dongju. Ibunya Gyeong-il datang dan memeluk Dongju kecil untuk menenangkannya. Sejak saat itu, Dongju tinggal bersama ibunya Gyeong-il. Kembali ke masa sekarang, Juyong terlihat berada di pelabuhan. Dongju datang menghampirinya dalam keadaan basah kuyup. Dongju yang sangat marah menghampiri Juyong dan langsung memukulnya dengan keras hingga Juyong terjatuh.